Saya Askar, jawabannya kota Yasrib. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil bapak-bapak dan ibu-ibu atas perhatian. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadan kutiba alaina shiyam unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sidang jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Sehat? Ibu sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk anak-anak Ustaz, dengarkan ya. Nanti ada kode-kodenya. Kalau kira-kira nanti ada bahasa kata yang Ustadz tekankan atau Ustadz kuatkan, mungkin itulah pertanyaannya. Atau nanti kalau ada nanti bahasa atau katanya 3 kali Ustadz ulang-ulang, mungkin itulah pertanyaannya dan jawabannya. Sudah? Paham? Paham? Oke, kita mulai ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun judul kita pada malam hari ini yang diamanahkan oleh MDI Majelis Dakwah Islamiyah khususnya Kota Pekanbaru adalah masjid adalah tempat yang paling mulia. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berbicara masjid atau mushola, saya rasa kita semuanya sudah pahamlah fungsi dan kegunaannya ya Bapak Ibu ya. Masjid atau mushola itu adalah sarana bagi orang muslim untuk menjalankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di samping untuk menjalankan ibadah kepada Allah, masjid juga bisa digunakan sebagai tempat-tempat yang bermanfaat lainnya. Contohnya pengajian majelis taklim, pengajian apa itu kalau tahiyat apa itu salat jenazah itu apa namanya Bapak? Pengajian fardu kifayah. Kalau ibu-ibu pengajian mungkin Sabtu sore, pengajian yang lain-lainnya, ataupun musyawarah yang lainnya. Jadi fungsi daripada masjid itu banyak dan sangat luas kegunaannya. Jadi tidak hanya untuk ibadah tidak hanya untuk tempat sholat tapi masjid itu memiliki fungsi yang sangat luas. Tinggal kita orang yang beriman ini, tinggal kita orang muslim ini memanfaatkannya sebaik mungkin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbukti Bapak Ibu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Makkah ke kota apa Ibu? Dari kota Makkah ke kota? Dari kota Makkah ke kota?
Yastrib. Dulu belum ada Madinah. Dulu namanya Yastrib. Sekarang baru disebut dengan Madinah. Maka Rasulullah SAW pertama sekali yang dilakukan oleh beliau adalah membangun masjid yang kita kenal dengan sebutan Masjid Quba yang berada di kota Madinah. Masjid apa tadi anak-anak Ustaz? Masjid Quba. Lantas timbul pertanyaannya, masjid apakah yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW? Mungkin kalau kita bapak-bapak, ibu-ibu yang kita pernah umroh ataupun haji, pasti kita sampai ziarah ke Masjid Quba. Di sana kita sholat. Makanya kalau kita umroh ataupun haji itu kita tidak hanya sekedar umroh dan haji, Bapak, tetapi kita mengetahui sejarah-sejarah daripada perjalanan Rasulullah SAW, baik itu di kota Makkah ataupun di kota Madinah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid ini memiliki fadilah keutamaan yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW menjelaskan di dalam sebuah hadisnya bahwasanya siapa saja yang sholat di masjidku, kata Rasulullah SAW, di mana masjid Rasulullah? Di Masjid Nabawi yang berada di kota Madinah, pahalanya sama dengan kita sholat 1000 rakaat. Kalau kita sholat 2 rakaat di Masjid Nabawi yang berada di kota Madinah, kata Rasulullah SAW, maka pahalanya seperti sholat 1000 rakaat di luar Masjid Nabawi. Lantas ada lagi yang lebih luar biasa fadilah dan keutamaan. Siapa yang sholat di Masjidil Haram yang berada di kota Makkah, maka pahalanya lebih besar, yakni 100.000 kali lipat dibandingkan kita sholat di masjid-masjid yang lain. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh luar biasa fadilah dan keutamaan daripada masjid. Begitu juga masjid kita ini. Kalau kita sholat jamaah di masjid kita masing-masing ataupun di musola kita masing-masing, daripada kita sholat sendirian, maka pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berapa derajat Bapak Ibu? 27 derajat. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi. Bisa wa isyrina darajatan. Salat jamaah lebih afdal daripada salat sendirian dengan 27 derajat lipat ganda pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mengajarkan kepada kita dengan judul tadi bahwasanya masjid adalah tempat yang sangat mulia. Mengajarkan kepada kita, mengajak kepada kita bahwasanya kita harus lebih sering mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala daripada tempat-tempat yang lain. Ini mungkin sindiran juga kepada kita, karena kita lebih sering mengunjungi tempat-tempat yang lain daripada mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih sering mengunjungi kafe daripada mengunjungi rumah Allah. Ustaz, apakah salah saya pergi nongkrong minum kopi bersama rekan-rekan, saudara-saudara, kawan kerja di kafe? Enggak ada yang salah. Semuanya bagus, silaturahim. Tapi jangan sampai kita meninggalkan rumah Allah Subhanahu wa taala, yakni masjid. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ciri-ciri kita beriman kepada Allah, ciri-ciri kita beriman kepada hari kiamat, bahwasanya kita memakmurkan,
memuliakan, mengimarahkan, mensemarakkan masjid rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar kita hias sekelilingnya, tidak hanya sekedar kita bentuk bagus hiasannya, AC-nya full, dingin, sejuk, tetapi penghuninya sedikit. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan rumah Allah, masjid, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang beriman kepada hari akhir. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu, mungkin kita Bapak-bapak, mana lebih nyaman, lebih khusyuk kita sholat di masjid atau sholat di rumah? Lebih khusyuk kita sholat di masjid. Kenapa? Karena kalau sholat di rumah, saya sendiri merasakan kalau sholat di rumah itu kita uring-uringan. Artinya kita sesuka hati kita. Kadang rasa gerah, pinginnya cepat selesai, rasa nyaman itu dalam hati tak ada. Tetapi kalau kita pergi ke masjid, secapek apapun, sepanas apapun, segundah gulana apapun hati kita, kalau sudah sampai di masjid rumah Allah, hilang semuanya dingin. Betul Bapak Ibu ya? Beda kalau kita masuk ke dalam masjid. Masuk masjid saja kita berpahala, apalagi melaksanakan i'tikaf di masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Idza dakhala ahadukum, apabila kamu masuk ke dalam masjid rumah Allah Subhanahu wa taala, fala yajlis, jangan dulu kamu duduk. Fal yusalli rak'atain, maka sholat dulu 2 rakaat. Niatnya adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Artinya kita menghormati rumah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja kultum siraman rohani yang singkat ini. Mudah-mudahan dengan megahnya rumah Allah, masjid kita yang kita cintai di Jamiatul Rahmah. Dulu saya juga tinggal di sini. Mana itu? Di Masjid Al-Islamiyah, Jalan Mangga Besar 3. Saya sering juga main ke masjid ini. Tapi kalau saya tengok sekarang masjid ini sudah, ya Allah, luar biasa kemajuannya. Mudah-mudahan kita jaga tidak hanya hiasan masjidnya, tidak hanya peralatan masjidnya, tetapi isinya juga kita makmurkan dengan melakukan pengajian-pengajian yang rutin untuk menambah ilmu pengetahuan kita dan menambah ilmu agama kita. Semoga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir untuk anak-anak kami, pertanyaannya ada 2. Pertanyaan yang pertama, warna apa Masjid Kuba? Ada yang tahu? Gak ada tadi Ustaz sebut? Gak ada? Gak jelas Ustaz ini kalau sebelum namanya kota Madinah, namanya apa? Nah ini tadi juga. Ini dikit. Perkenalkan, nama saya Askar. Jawabannya kota Yasrib. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana tadi ya? Sama ini Ustaz. Sama ini Pak. Silap nanti Ustaz kan. Rajin-rajin belajar Pak ya. Dah, habis pertanyaan yang tadi. Apalagi? Yang putri ya? Apa tadi pertanyaannya? Apa nama sholat kalau kita masuk ke masjid? Ini tandanya Bapak Ibu, beliau mencatat ya. Apa saya? Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid.
Salat apa saya? Tahiyatul masjid. Tahiyatul Masjid. masjid. Tahiyatul masjid. Jangan lupa ya. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu atas subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.